Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Dewi Lestari, NPM 182151031. Saya perwakilan dari kelompok 10. Kami sekarang akan memaparkan materi mengenai pengembangan pendidikan profesional guru. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu mengenai makna profesional, profesionalisme, dan profesionalisasi. Berbicara mengenai profesional, pemikiran kita pasti akan tertuju pada pekerjaan. Menurut Danim Sudarman, makna profesional merujuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi. Orang yang profesional biasanya melakukan pekerjaan sesuai dengan keahliannya dan mengabdikan diri pada penugasan jasa dengan disertai rasa tanggung jawab dan kemampuan profesionalnya itu. Kedua, kinerja atau performance seorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Nah, kemudian profesionalisme. Profesionalisme berasal dari bahasa Inggris yaitu professionalism, yang secara leksikal berarti sifat profesional. Menurut Jasin Anwar, profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu. Kemudian, profesionalisasi. Profesionalisasi merupakan proses peningkatan kualifikasi atau kemampuan para anggota penyandang suatu profesi untuk standar ideal dari penampilan atau perbuatan yang diinginkan oleh profesinya itu. Profesionalisasi mengandung makna dua dimensi, yaitu peningkatan status dan peningkatan kemampuan praktis. Nah, selanjutnya itu mengenai profesionalisme tenaga pendidik. Jabatan tenaga pendidik bukan hanya menuntut kemampuan spesialisasi tenaga pendidik dalam arti menguasai pengetahuan akademik dan kemahiran profesional yang relevan dengan bidang tugasnya sebagai pendidik, tetapi juga tingkat kedewasaan dan tanggung jawab serta kemandirian yang tinggi dalam mengambil keputusan. Kemampuan-kemampuan itu membuat tenaga pendidik memiliki nilai lebih dan kewibawaan yang tinggi terhadap peserta didik yang diajarnya. Sesuai dengan nilai sosial budaya kita, secara historis kedudukan tenaga pendidik itu lebih tinggi dalam masyarakat kita. Tenaga pendidik itu adalah seseorang yang patut dipatuhi, ditiru, diteladani, kata dan perbuatannya. Seperti yang sering kita dengar, guru itu digugu dan ditiru. Motif utama menjadi tenaga pendidik bukan imbalan gaji atau kebendaan, tetapi adalah panggilan untuk mengabdi kepada Tuhan, masyarakat, dan kemanusiaan. Kesetiakawanan tenaga pendidik dapat terwujud dalam organisasi tenaga pendidik, baik itu dalam bentuk asosiasi maupun serikat kerja, sebagai wahana kerjasama untuk saling membantu dan berusaha meningkatkan kemampuan profesionalismenya serta memperjuangkan kesejahteraan anggotanya. Nah, kemudian yang selanjutnya, pengembangan profesionalisme tenaga pendidik. Menurut Sudarwan, pengembangan profesional tenaga pendidik dimaksudkan untuk memenuhi 3 kebutuhan. Nah, yang pertama itu kebutuhan sosial untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi, serta melakukan adaptasi untuk menyusun kebutuhan sosial. Kedua, kebutuhan untuk menemukan cara-cara untuk membantu staf pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadinya secara luas. Dengan demikian, tenaga pendidik dapat mengembangkan potensi sosial dan potensi akademik generasi muda dalam interaksinya dengan alam lingkungannya. Ketiga, kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong keinginan tenaga pendidik untuk menikmati dan mendorong keinginan pribadinya, seperti halnya dia membantu peserta didiknya. Kemudian, pembinaan tenaga pendidik oleh perguruan tinggi mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu memperdalam dan memperluas kemampuan dalam ilmu kognitif secara konvensional. Upaya tersebut sasaran partikelnya berupa pendidikan pascasarjana, pendidikan jangka pendek. Kemudian meningkatkan kemampuan psikomotorik dan afektif, yaitu kemampuan menuangkan produk berpikir atau karya ke dalam tulisan ilmiah, kemampuan menjelaskan tulisan ilmiah secara lisan dalam perkuliahan,
Kemudian, ada pembinaan tenaga pendidik oleh perguruan tinggi mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperdalam dan memperluas kemampuan dalam ilmu kognitif. Secara konvensional, upaya tersebut sasaran partikelnya berupa pendidikan pascasarjana, pendidikan jangka pendek. Kemudian, meningkatkan kemampuan psikomotorik dan afektif. Kemampuan menuangkan produk berpikir atau karya ke dalam tulisan ilmiah. Kedua, kemampuan menjelaskan tulisan ilmiah secara lisan dalam perkuliahan dan forum ilmiah atau profesional. Yang ketiga, kemampuan dalam menyampaikan pendapat dalam forum ilmiah. Yang keempat, kemampuan mengerjakan pekerjaan dalam ruang lingkup bidang ilmu yang ditekuninya. Kemudian yang kelima, pemahaman dan kebiasaan menerapkan etika akademik. Yang keenam, naluri keingintahuan, menghargai waktu, inovatif, kecintaan terhadap bidang ilmu dan profesi keteladanan. Kemudian ada model pengembangan guru. Banyak cara yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan dengan perubahan, baik itu secara perorangan, kelompok, atau dalam satu sistem yang diatur oleh lembaga. Mulyasa menyebutkan bahwa pengembangan guru dapat dilakukan secara on-the-job training dan in-service training. Yang selanjutnya itu ada model pengembangan guru. Banyak cara yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan dengan perubahan, baik itu secara perorangan, kelompok, atau dalam sistem yang diatur oleh lembaga. Mulyasa menyebutkan bahwa pengembangan guru dapat dilakukan dengan cara on-the-job training dan in-service training. Sementara Kaspeter menyampaikan 5 model pengembangan untuk guru sebagai berikut. Yang pertama itu ada model guide staff development atau pengembangan guru yang dipandu secara individual. Para guru dapat menilai kebutuhan belajar mereka dan mampu belajar aktif serta mengarahkan diri sendiri. Para guru harus dimotivasi saat menyeleksi tujuan belajar berdasar penilaian personil dari kebutuhan mereka. Yang keempat itu ada involvement in a development atau involvement process atau keterlibatan dalam suatu proses pengembangan atau peningkatan. Pembelajaran orang dewasa lebih efektif ketika mereka perlu untuk mengetahui atau memecahkan suatu masalah. Guru perlu untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui keterlibatan pada proses peningkatan sekolah atau pengembangan kurikulum. Yang keempat ada training atau pelatihan. Ada teknik-teknik dan perilaku-perilaku yang pantas untuk ditiru guru dalam kelas. Guru-guru dapat merubah perilaku mereka dan belajar meniru perilaku dalam kelas mereka. Yang kelima ada inquiry atau pemeriksaan. Pengembangan profesional adalah studi kerjasama oleh para guru sendiri untuk permasalahan dan isu yang timbul dari usaha untuk membuat praktik mereka konsisten dengan nilai-nilai bidang pendidikan. Model training merupakan model pengembangan yang banyak dilakukan oleh lembaga pendidikan swasta. Pada lembaga pendidikan, cara yang populer untuk pengembangan kemampuan profesional guru adalah dengan melakukan pengembangan kemampuan profesional guru dengan melakukan penataran atau in-service training baik dalam rangka penyegaran atau refreshing maupun peningkatan kemampuan atau upgrading. Cara lain baik dilakukan sendiri-sendiri, informal atau bersama-sama seperti on-the-job training, workshop, seminar, diskusi panel, rapat-rapat, simposium, konferensi, dan sebagainya. Inovasi dalam pendidikan juga berdampak pada pengembangan guru. Beberapa model pengembangan guru sengaja dirancang untuk menghadapi pembaruan pendidikan. Kanda mengemukakan model-model efektif pengembangan kemampuan profesional guru yaitu model mentoring, model ilmu terapan atau model dari teori ke praktik, dan model inquiry atau model reflektif. Model mentoring adalah model di mana pengalaman merilis pengetahuannya atau melakukan aktivitas mentor pada guru yang kurang berpengalaman. Model ilmu terapan berupa perpaduan antara hasil-hasil riset yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan praktis. Model inquiry yaitu pendekatan yang berbasis pada guru-guru. Para guru harus aktif menjadi peneliti, seperti membaca, bertukar pendapat, melakukan observasi, melakukan analisis kritis, dan merefleksi pengalaman praktis mereka sekaligus meningkatkannya. Sedangkan menurut Sujipto dan Kosasi, pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan selama dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas atau dalam jabatan. Nah, cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan
oleh Saudari Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Diana Putri, NPM 182151033. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi lanjutan dari Saudara Mutri, kemudian akan menjelaskan mengenai strategi pengembangan profesionalitas guru. Menurut Sucipto dan Kosasi, pengembangan profesional guru ini dapat dilakukan selama guru tersebut menempuh pendidikan prajabatan maupun dalam jabatan. Yang pertama yaitu pengembangan profesionalitas selama pendidikan prajabatan. Selama pendidikan prajabatan ini, guru dididik supaya memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan yang diperlukan bagi guru pada pekerjaannya nanti. Nah, guru ini memiliki sikap yang unik sehingga guru menjadi panutan bagi siswa bahkan bagi orang-orang yang di sekitarnya. Pembentukan kepribadian yang baik ini juga tidak terbentuk serta-merta begitu saja, tetapi harus dibina atau dibentuk sedini mungkin, dari mulai guru mengikuti pendidikan pada lembaga kependidikan guru. Kemudian yang kedua ada pengembangan profesional selama dalam jabatan. Setelah guru menyelesaikan pendidikan prajabatannya, pengembangan profesional guru ini juga masih dapat berlanjut atau masih dapat dilakukan dengan melalui formal ataupun informal. Melalui formal, misalnya mengikuti seminar, penataan, karya tulis ilmiah, dan lain-lain. Kemudian dengan informal, yaitu dengan melalui televisi, radio, majalah, koran, dan lain-lain. Diharapkan, selain untuk meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan, ini juga diharapkan untuk meningkatkan sikap profesional guru. Kemudian yaitu ada strategi pengembangan profesionalitas guru. Menurut Dirjen Pendidikan Dasar Menengah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 menyebutkan ada beberapa alternatif pengembangan profesionalitas guru, yaitu yang pertama ada program peningkatan kualifikasi guru. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa seorang guru itu harus memiliki kualifikasi minimal S1 dari keguruan. Tetapi pada kenyataannya masih ada beberapa guru yang tidak memiliki kualifikasi tersebut. Jadi program ini ditujukan bagi mereka yang belum memiliki kualifikasi minimal S1 dari keguruan. Kemudian yang kedua yaitu ada program penyetaraan atau sertifikasi. Nah, program ini ditujukan bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakangnya atau tidak sesuai dengan bidang studinya. Masih banyak guru yang mengajar itu bukan berdasarkan bidang studi yang mereka ambil. Nah, atau bisa juga guru yang mengajar itu bukan dari lembaga kependidikan, sehingga bagi mereka yang mempunyai sarjana atau ijazah S1 yang ingin menjadi guru, mereka bisa mengikuti sertifikasi ini. Atau bagi guru yang sudah mengajar tetapi bukan dari lembaga pendidikan, mereka harus mengikuti sertifikasi ini untuk penyetaraan. Kemudian yang ketiga ada program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi. Untuk menjadi seorang guru, tidak cukup dengan memiliki standar kualifikasi minimal S1 dari keguruan, tetapi juga harus mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan sikap profesionalitasnya. Nah, pelatihan yang diusulkan juga disesuaikan dengan kebutuhan guru untuk mencapai kompetensi apa yang akan dicapai. Jadi, pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi ini yaitu pelatihan yang mencakup pada kompetensi yang akan dicapai oleh siswa atau yang diperlukan siswa, sehingga materi
materinya itu merupakan gabungan dari bidang-bidang ilmu yang diperlukan oleh guru untuk mencapai kompetensi tersebut. Kemudian ada program supervisi pendidikan. Nah, masih banyak kita melihat guru meningkatkan kualitas dalam mengajar, proses belajar mengajarnya. Tetapi ada beberapa persepsi yang salah mengenai tugas supervisor itu sendiri. Mencari kesalahan guru lah, atau mengadili guru. Sebenarnya itu persepsi yang salah. Tugas supervisor itu sendiri yaitu untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi guru selama mengajar atau selama proses pembelajaran. Kemudian ada program pemberdayaan MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Nah, MGMP ini merupakan suatu forum atau wadah bagi guru mata pelajaran, di mana MGMP ini mempunyai dua unsur, yaitu ada musyawarah dan juga guru mata pelajaran. Nah, di MGMP ini, setiap guru dari SMP atau SMA swasta maupun negeri bersinergi atau bekerja sama untuk bertanggung jawab mengenai mata pelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Nah, guru di sini juga harus bisa mengimplementasikan kurikulum itu di dalam kelas, sehingga diperlukannya kerjasama antar guru. Nah, dalam hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan sikap profesionalitas guru selama proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian ada simpositorium guru. Selain MGMP, ada juga simpositorium untuk tempat atau forum sharing pengalaman antar guru. Nah, simpositorium ini selain untuk sharing pengalaman antar guru, juga berfungsi untuk kompetensi antar guru, yaitu dengan menampilkan guru-guru yang mempunyai prestasi di berbagai bidangnya. Kemudian, yaitu ada program pelatihan tradisional lainnya. Nah, program pelatihan ini yaitu lebih ke arah khusus lagi, misalkan keterampilan yang harus dimiliki oleh guru, oleh semua guru, misalnya CTL, penelitian kelas, atau penulisan karya tulis, dan sebagainya. Kemudian ada membaca dan menulis jurnal maupun karya tulis ilmiah. Meskipun jurnal itu cenderung singkat atau pendek, tetapi diharapkan dengan membaca jurnal diharapkan akan mendapatkan konsep-konsep baru atau pandangan baru mengenai suatu hal, kemudian merumuskan dan untuk penelitian baru. Nah, sebenarnya strategi ini masih ada 6 lagi strategi, tetapi 6 strategi itu akan disampaikan oleh Saudara Rista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rista Marcella. Di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari strategi pengembangan profesionalitas guru. Poin ke-9 yaitu berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh masing-masing guru secara mandiri. Yang diperlukan adalah bagaimana memotivasi dirinya sendiri untuk berpartisipasi dalam berbagai pertemuan ilmiah. Nah, pertemuan ilmiah ini memberikan makna penting untuk kemutakhiran hal-hal yang berkaitan dengan profesi guru. Tujuan dari pertemuan ilmiah ini adalah menyajikan berbagai informasi dan inovasi terbaru di dalam suatu bidang tertentu. Untuk poin ke-10, melakukan penelitian, khususnya penelitian tindakan kelas.
Nah, di sini penelitian tindakan kelas atau biasa disingkat dengan PTS merupakan studi sistematik yang dilakukan guru melalui kerjasama atau tidak dengan ahli pendidikan dalam rangka merefleksikan dan sekaligus meningkatkan praktik pembelajaran secara terus-menerus. Juga strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Lalu poin ke-11 yaitu magang. Magang ini dilakukan bagi para guru pemula. Bentuk dari pelatihan pre-service atau in-service bagi guru junior untuk secara gradual menjadi guru profesional melalui proses magang di kelas tertentu dengan bimbingan guru bidang studi tertentu. Untuk poin yang ke-12 yaitu mengikuti berita aktual dan media pemberitaan. Nah, di zaman modern ini guru juga harus mengikuti teknologi. Lalu dengan banyak membaca itu akan meningkatkan pengetahuan guru mengenai pengembangan mutakhir dari proses pendidikan. Ya, selanjutnya poin ke-13 yaitu berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi. Ikut serta menjadi anggota organisasi itu akan meningkatkan profesionalisme seorang guru. Dan juga guru harus pandai memilih suatu bentuk organisasi profesional yang dapat memberi manfaat bagi dirinya melalui bentuk investasi waktu dan juga tenaga. Nah, yang terakhir, menggalang kerjasama dengan teman sejawat. Kerjasama dengan teman seprofesi itu sangat menguntungkan bagi pengembangan profesionalisme guru. Banyak hal yang dapat dipecahkan dan juga dilakukan berkat kerjasama seperti PTK tadi. PTK itu kan penelitian tindakan kelas dan juga berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan pengembangan guru profesional. Guru merupakan salah satu profesi yang menentukan sikap, sifat, dan intelektual dari peserta didik di sekolah. Itu haruslah memiliki jiwa yang profesional. Maksud dari profesional di sini adalah totalitas dalam melakukan kegiatan mengajar dan memberikan contoh bagi peserta didiknya. Ada 4 tahap yang dapat membentuk guru yang profesional, yaitu yang pertama ada guru harus berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, bahwa penyediaan guru menjadi kewenangan lembaga pendidikan. Itu harus berlatar belakang pendidikan. Di sini adalah perguruan tinggi. Untuk kedepannya, guru yang berkualifikasi S1 atau D4 dan memiliki sertifikat pendidik melalui program pendidikan profesi saja yang dapat menjadi guru ya yang diakui oleh negara sebagai guru yang profesional. Yang kedua, adanya induksi untuk guru pemula. Induksi di sini adalah didampinginya guru pemula yang terjun ke sekolah oleh mentor yang telah dipilihkan dalam waktu 1 tahun.
Tujuannya yaitu agar guru pemula benar-benar mampu dalam melakukan tugasnya di saat nanti. Apabila telah dilepas dari induksi ini. Induksi ini tuh sangat diperlukan karena keadaan di dalam teori sangat berbeda di dalam prakteknya. Teori bisa saja didapatkan dengan cara belajar dari sumber-sumber ilmu, namun praktek tidak dapat didapatkan kecuali dengan terjun langsung di lapangan. Program induksi ini merupakan masa transisi bagi guru pemula mulai dari pertama kali menginjakkan kaki di sekolah hingga benar-benar dilepas untuk menjalankan tugas pendidikan secara mandiri. Lalu yang ketiga yaitu profesionalisasi guru yang diprakarsai oleh institusi. Ketika seorang guru telah melalui tahap induksi dan dilepas untuk menjalankan tugas profesinya, maka kegiatan untuk penumbuhan dan pengembangan profesional itu tidak berhenti sampai di situ. Guru harus mampu untuk lebih mengasah kemampuannya dan menjadi terampil sesuai dengan kurikulum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan-kegiatan untuk melakukan hal itu dapat dilaksanakan atas prakarsa dari institusi seperti workshop, penelitian, pendidikan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani. Ketika guru telah terjun langsung dan telah mengikuti kegiatan yang diprakarsai oleh institusi, baik pelatihan, pendidikan maupun workshop, maka guru bisa yang pertama mengembangkan apa yang telah dipelajari dari kegiatan-kegiatan dan menerapkannya dengan pola dan gaya mengajarnya, sehingga akan membuat guru menjadi semakin maju dan tidak tertinggal dengan semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, melaksanakan kegiatan karya tulis ilmiah di bidang pendidikan yang bertujuan membuat guru menjadi paham terhadap permasalahan yang terjadi dan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Yang ketiga, memadukan teknologi yang bertujuan untuk pendidikan, ya, seperti penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, membuat alat peraga. Tujuannya adalah untuk mempermudah peserta didik dalam menerima pembelajaran. Lalu yang terakhir, mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum. Nah, dari kelima kegiatan di atas itu yang tadi merupakan contoh dari kegiatan pengembangan profesi guru agar menjadi guru yang profesional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan.